Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya tentang mikrobiologi, jadi mata kuliahnya mikrobiologi umum. Kita akan membahas topik tentang fungi dan protista, tetapi kita untuk protista kita lebih membahas tentang alga. Ya, jadi untuk fungi, kalau kalian tahu fungi itu adalah nama lain dari jamur, atau juga ada beberapa istilah yang mengatakan sebagai cendawan. Ya, jadi penggunaan istilah terserah kalian mau menggunakan apa, tapi saya lebih cenderung menyukai penyebutan istilah cendawan. Oke, ini kalau karena seandainya kita bermain ke hutan atau menemukan daerah-daerah tertentu yang lembab, sedikit lembab, maka akan tumbuh jamur seperti ini atau jamur seperti ini. Oke, kita mulai yang pertama. Kalau kalian suka dulu pada sering ke lapangan lagi musim hujan, maka akan ditemukan kondisi seperti ini, suatu lapangan yang ditumbuhi oleh jamur-jamur putih seperti ini, atau di pinggir tembok rumah yang agak-agak lembab itu banyak tumbuh jamur-jamur seperti ini, fungi seperti ini atau cendawan. Ya, penggunaan kata cendawan atau jamur itu bisa kalau misalnya kita temukan yang seperti ini yang membentuk tubuh buah bisa dikatakan sebagai jamur atau cendawan. Tetapi kalau seandainya kita ingin mengkategorikan semua jamur atau semua fungi, maka sebenarnya kita katakan cendawan. Kenapa itu tidak perlu saya jelaskan lebih detail, tetapi karena fungi itu dibagi dalam 3 kelompok. Ya, ada yang sering saya katakan yang tidak bisa terlihat, misalnya yang uniseluler, lalu ada yang seringnya di roti atau di nasi, lalu ada yang bentuknya seperti ini. Itu tergantung dari kelas si funginya. Kita masuk pertama, sebenarnya fungi ini berada secara klasifikasi dia berada di mana? Jadi dari SMP atau SMA kita sudah mempelajari klasifikasi di biologi mengatakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu ada yang pertama itu ada tumbuhan atau juga disebut dengan plante, lalu ada hewan yang disebut dengan animalia, lalu ada fungi atau cendawan tadi, lalu ada protista, di sini ada algae atau protozoa, ya, kapang lendir, lalu ada eubacteria, lalu ada archaebacteria. Ya, ketika di biodas kan sudah mendapatkan beda kenapa ada eubacteria dan archaebacteria. Dulu kan selalu di SMP atau di SMA yang dikatakan adalah bakteri dan monera. Tapi semenjak perubahan itu terjadi perpisahan antara eubacteria dengan archaebacteria. Nah, posisi si fungi itu setara dengan plante dan animalia, setara dengan tumbuhan dan hewan. Sama-sama multiseluler, sama-sama eukariot. Tetapi ada juga yang fungi yang sifatnya adalah uniseluler. Ya, nanti ketemukan yang mana sih kelompok uniseluler gitu ya. Ini ciri umum dari kingdom fungi ini, ya. Fungi itu ada eukariotik, sifatnya yang pertama dia memiliki inti sel, itu mau saya jelaskan. Lalu umumnya dia multiseluler, ada juga yang uniseluler. Contoh yang uniseluler itu yang ketika kita perhatikan kemarin yang kita amati di ragi roti, misalnya mereknya Fermipan misalnya. Itu di sana adalah ragi. Ragi itu adalah yeast. Yeast itu sifatnya adalah uniseluler. Jadi makanya tadi saya bilang ada fungi yang multiseluler, ada yang uniseluler. Di tuak, Saccharomyces tuak itu adalah yeast yang kelompoknya uniseluler. Lalu yang untuk tape atau ya untuk tape itu adalah yeast kelompok yang fungi uniseluler. Reproduksi dari fungi ini adalah pembentukan spora. Jadi dia akan berkembang biak, bereproduksi dengan adanya spora. Terserah itu mau sporanya seksual maupun yang aseksual, pasti dia akan menggunakan spora. Tapi nanti proses perkembangannya antara yang seksual dengan aseksual itu berbeda. Tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa, lalu hifa membentuk miselium. Jadi kalau misalnya kita contohkan ketika ada roti pertama ketika disimpan sudah masa expirednya sudah terjadi, itu nanti akan tumbuh yang benang-benang putih, itu namanya satu benang itu disebut dengan hifa. Tetapi kalau sudah rame-rame itu namanya miselium, ya. Nanti setelah rame-rame meliputi seluruh permukaan substratnya, maka dia akan membentuk yang namanya spora. Nah, spora itu bisa warna-warni, nanti ada yang warna orange, ada warna hitam, ada warna hijau. Terserah si funginya mau apa warnanya, ya, tergantung jenisnya. Lalu ada juga miselium ketika bersatu akan membentuk tubuh buah yang seperti ini, ya. Tubuh buahnya akan membentuk seperti ini. Sebenarnya gabungan dari miselium, ya. Ini kelompok-kelompok Basidiomycota akan membentuk seperti ini. Misalnya jamur tiram, jamur kuping, jamur shiitake, jamur shimeji, itu adalah tubuh buah namanya. Yang kita makan adalah tubuh buahnya. Artinya itu dari gabungan beberapa banyak miselium membentuk tubuh buah.
habitatnya di tempat yang lembab, ya dia suka di tempat yang lembab, akan membentuk tubuh buah, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa fungi ini, misalnya kayak di nasi yang ada basah-basah, dia tidak tumbuh fungi justru tumbuh banyak bakteri. Tetapi ketika nasi sudah kering, disedot semua nutrisinya oleh jamur, itu warnanya nanti akan muncul jamur warna orange, misalnya Neurospora crassa misalnya, pada oncom misalnya. Jadi lembab kategori sini ada beberapa jenis kelembaban tertentu yang tidak bisa kita bilang basah, tapi lembab saja, bukan becek basah ya. Ini yang tadi beberapa karakter yang sering disebutkan bahwa fungi ini dia tidak bisa berfotosintesis. Jelas bahwa dia tidak bisa berfotosintesis karena dia tidak memiliki pigmen seperti pada tumbuhan atau pada protista. Lalu dia kebanyakan sering disebut sifatnya parasit. Ada juga yang saprofit. Jadi tidak semua yang bisa dikatakan jamur itu sebagai parasit, tetapi juga ada yang saprofit. Malah cenderung banyaknya saprofit. Ya, kadang-kadang juga dia bersimbiosis dengan suatu tanaman, dengan akar tanaman, misalnya mycorrhiza, atau dengan alga akan membentuk namanya lichen. Lichen itu misalnya adalah sering sebutnya lumut kerak ya, yang nempel-nempel di bebatuan, yang kerak-kerak di pohon ya. Itu sebenarnya lichen. Lichen itu adalah simbiosis antara fungi dengan algae. Ya. Dinding selnya itu tersusun atas chitin, not selulose. Misalnya tidak semua fungi itu komposisinya ada selulosa, tetapi ada satu kelompok tertentu seperti Basidiomycota itu isinya adalah penyusun dinding selnya selain chitin ada selulosa. Jadi kalau kenapa kita makan jamur itu karena ada kandungan selulosa yang bisa memperlancar saluran pencernaan kita. Reproduksinya pasti ya spores dengan menggunakan spora yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa untuk dia terbang kemana-mana itu dia menggunakan spora, bisa secara reproduksi seksual maupun yang aseksual. Ini struktur tubuh dari funginya. Jadi ada yang tadi miselium, dari satu hifa berkembang menjadi banyak miselium. Dari banyak miselium itu akan membentuk yang namanya tubuh buah. Ada beberapa kelas dari jamur tidak membentuk tubuh buah, maka dia akan menghasilkan spora. Ya, ini kalau kita lihat adalah miseliumnya putih-putih seperti ini, Kalau kalian lihat di serasah daun di hutan ya, di pohon, di batang-batang atau ranting pohon yang sudah mati, yang berjatuhan, itu tumbuhan putih-putih itu adalah dari si jamurnya, miseliumnya. Dia mengambil nutrisi dari si cabang-cabang pohon atau batang-batang pohon yang berjatuhan. Ini hifanya. Nah, hifanya itu nanti ada yang berseptat, jadi ada sekat-sekatnya, lalu ada inti selnya, lalu ada tidak bersekat. Itu nanti akan yang membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ini sifat dari bagaimana fungi itu bisa makan. Kok bisa dia tumbuh di masi, kok bisa tumbuh di serasah pohon, kok bisa tumbuh di pohon, kok parasit, ada yang parasit gitu ya. Karena sifatnya adalah pertama ketika dia mendapatkan nutrisi bisa secara saprofit, yaitu menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati, artinya cabang pohon, ranting pohon yang sudah mati, pohon yang tumbang jatuh sendiri gitu ya. Itu ada yang tumbuh fungi di sana yang sifatnya saprofit. Lalu dia ada yang parasit. Ya, parasit artinya otomatis ya parasit ya, parasit kayak sering kalian kan sama mahasiswa menjadi parasiti teman kalian sendiri gitu ya. Nah, si fungi itu juga banyak yang sifatnya parasit, mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup. Tanaman yang masih hidup diambil nutrisinya, makanya tanamannya sakit ya, makanya nanti ada jamur patogen tanaman. Nanti ada istilahnya soft rot fungi, ada white rot fungi gitu ya. Terserah tergantung tanaman, nanti ada yang busuk putih, busuk coklat. Nah, ini ada yang simbiosis. Nah, yang simbiosis ini yang sering digunakan untuk beberapa menguntungkan bagi kita. Misalnya simbiosis jamur dengan alga, itu kadang-kadang lichen ini mendeteksi jika ada pohon yang banyak lichennya, yang ada misalnya pohon yang kerak-kerak hijau di pohonnya seperti yang keras di bebatuan, itu yang menandakan bahwa lokasi di sana, lingkungan di sana itu masih bersih udaranya. Karena adanya simbiosis jamur dengan alga yang disebut dengan lichen itu merupakan indikator pencemaran udara di suatu lingkungan. Jadi kalau lichennya masih banyak, artinya udaranya masih bagus. Oke, ini contoh parasitnya adalah cacing nematoda. Itu cacing nematoda yang sangat malang, ini digerogoti oleh hifa dari si jamurnya.
Jadi biasanya sifat dari parasit dari si jamur ini kadang-kadang memiliki manfaat ke kita. Kenapa? Misalnya tanaman padi itu sering diserang penyakit namanya puru akar yang diserang oleh nematoda. Makanya ada penyakitnya nematoda puru akar. Jadi bagian akar kelapa sawit, akar dari padi itu nanti akan busuk. Nah, itu bisa kita aplikasikan jamur parasitnya. Nah, jamur parasit itu akan melilit si nematoda ini sehingga nematodanya hancur. Bagaimana proses penghancurannya? Karena nanti si jamur ini akan menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler untuk menghancurkan dari si nematoda tadi. Misalnya, nematoda kan isinya protein, maka nanti bisa jadi untuk menghancurkan nematoda ini dia menghasilkan enzim protease. Enzim protease akan menghancurkan protein yang ada pada nematoda tersebut, gitu ya. Banyak pemanfaatan dari fungi. Nanti ada juga fungi yang menghasilkan kitinase yang bisa mematikan serangga patogen tanaman, misalnya kayak kutu kebul atau kumbang badak yang menggerogoti kelapa sawit, gitu ya. Nanti kita kasih jamurnya itu nempel di kulit dari serangga tadi, karena jamur itu bisa menghasilkan enzim-enzim, ya. Tadi ada menghasilkan enzim mana tadi? Ya. External digestion, jadi ada enzim-enzimnya, bisa nanti enzimnya kitinase, ada selulase, ada protease, ya terserah si jamur tadi. Nah, ketika dia bisa menghasilkan external digestion berupa enzim, maka kita bisa aplikasikan kemana saja. Oke, ini filum-filumnya ada 4 kelompok, ya, ada 4 kelompok. Yang pertama ada Zygomicota, dia menggunakan proses perkembangbiakannya dengan zygospore. Ya, jadi ada sporanya zygospora. Spesiesnya ada 665, dan ada Ascomycota, ya, 30.000 spesies. Ada Basidiomycota, 16.000 spesies. Lalu ada Deuteromycota atau fungi yang tidak sempurna. Maksudnya di sini loh tidak sempurna, dia belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Ya, kalau ini udah diketahui semuanya. Ini ada 17.000 spesies. Nah, kadang-kadang jika kita menemukan, ada peneliti yang menemukan spesies baru dari fungi dan dia itu belum tahu istilahnya belum tahu sistem reproduksi seksualnya, maka dia akan digolongkan ke dalam Deuteromycota. Tetapi nanti seiring penelitian berlanjut, nanti ditemukan tuh reproduksi seksualnya, maka nanti dipindahin kemana yang cocok. Ternyata oh dia reproduksi seksualnya dengan zygospore, maka dia pindah ke filum Zygomicota. Seperti itu ya. Ini kita masuk ke yang Zygomycotina. Nah, Zygomicotina terserah ya. Jadi contohnya jamur tempe, Rhizopus oryzae. Dia masuk golongan Zygomicota. Ya. Hidupnya saprofit, ya jelas ya. Jamur di tempe dia menggerogoti kedelai secara saprofit, ya. Dengan menghasilkan enzim-enzim untuk melunakkan si kedelai tadi sehingga dia tumbuh di sana, jadilah tempe. Dari kedelai yang bulir-bulir jadi tempe, ya, yang memadat. Tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium, pastinya tidak bersekat hifanya. Yang tadi saya bilang di awal bahwa ada hifa yang bersekat dan yang tidak bersekat. Oke, spora dihasilkan oleh sporangium. Nah, ingat, ketika kita berbicara tentang Zygomicota, maka tangkai sporanya yang menghasilkan sporanya itu disebut dengan sporangium. Sporanya adalah Sporangiospora. Jadi Sporangiospora itu dihasilkan oleh sporangium, ada di sana. Itu spora yang untuk aseksual. Kalau yang ini, ya, kalau zygospora itu digunakan untuk reproduksi seksualnya. Jadi kalau yang ini yang aseksual, ya, zygospora yang seksual. Nah, biasanya sering peneliti itu menemukan yang paling awal itu adalah secara aseksualnya. Nanti baru terakhir-terakhir ditemukan secara seksualnya. Nanti kan harus membedakan antara Zygomicota dengan Ascomycota. Itu berbeda spora seksualnya. Ini siklus hidupnya. Kalau kalian lihat di sini adalah bagaimana spora itu menyebar, lalu berkembang menjadi hifa, lalu hifa itu nanti ada berkembang, ada hifa negatif, lalu ada hifa positif. Hifa negatif dan hifa positif itu akan mating, akan kawin, ya. Kawin, lalu dia akan membentuk zygospora. Nah, di sini tahapan yang namanya tahapan seksual. Nah, biasanya kan awal-awal kita nggak tahu yang reproduksi seksualnya, jadi di sini doang, ya. Kalau sudah kita ketahui reproduksi seksualnya, maka dia akan terbentuk yang namanya zygospora seperti ini, ya, zygosporangium. Nah, ini yang di bagian tahapan reproduksi seksualnya.
Nah, HIV itu harus HIV negatif dan HIV positif, sama seperti jantan dan betina, ya, harus berbeda. Makanya dikatakan kalau pada HIV tidak kita mengatakan HIV jantan dan HIV betina, tapi HIV negatif dan HIV positif. Ya, kita bisa lihat di perbedaannya, ini adalah yang haploid, sifatnya masih N, lalu di sini dikariotik, heterokariotik masih N tambah N, lalu kalau di sini ada tahapan meiosis berarti dia 2N, ya. Ini masih di tahapan mitosis sudah 2N, lalu nanti kembali lagi menjadi N lagi, haploid lagi. Nanti dia akan menyebar, lalu tumbuhlah si cendawan-cendawan baru. Nah, ini biasanya sering di tempe, di roti ya, di Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporum. Oke, ya. Ini Ascomycota. Ya, Ascomycota, tadi saya bilang sering kita dibedakan antara Zygomycota dengan Ascomycota dari sporanya. Kalau Ascomycota contohnya itu jamur oncom atau Neurospora crassa atau jamur yang ada di nasi warna orange ya. Nah, itu sama sifatnya saprofit, sama seperti yang tadi. Dia sifatnya ada yang uniseluler. Lalu sama tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Kadang-kadang ada yang memiliki tubuh buah, kadang-kadang hifanya bersekat sama seperti tadi. Nah, kalau tadi sporanya Sporangiospora, nah kalau ini adalah Conidiospora. Kalau tadi spora seksualnya adalah Zygospora, kalau ini adalah Ascospora. Kalau tadi yang ngeluarinnya adalah Sporangium, makanya di sini adalah Conidiophore karena sporanya adalah Conidiospora, maka yang hasilnya adalah Conidiophore. Conidiophore ada Conidiospora, spora seksualnya adalah Ascospora. Sesuai dengan namanya Ascospora. Zygospora. Ya, spora seksual itu namanya menyerupai dengan kelasnya. Ini contohnya ada Aleuria aurantia, ada Morchella esculenta, biasanya tumbuh di tempat di dekat anggrek. Ada Tuber melanosporum, ini yang mahal ya, yang mahal. Lalu ada yang Neurospora crassa, ini yang jamur pada oncom yang dikatakan sangat berbahaya jika dia tidak tumbuh di oncom. Tapi dia kalau tumbuh di substrat lain maka dia sangat beracun. Tapi ketika dia tumbuh di substrat pembuatan oncom maka dia tidak beracun. Ya, ini yang harganya 1 kg berat keringnya sama seperti harga 1 kg emas. Ya. Ini siklus hidup jamur Ascomycota sama saja seperti yang tadi. Kalau dikatakan sudah reproduksi seksualnya, cuma bedanya spora kalau tadi Zygospora bentuk tonjolan, ya, bentuk tonjolan seperti ini, ya, tonjolan seperti ini. Kalau ini hidupnya ada di dalam ascus, kantong, ada kantong bentuknya seperti ini. Ada bentuknya seperti mangkok, ada bentuknya seperti cawan, ada bentuknya seperti piala, ada bentuknya dalam bentuk bulatan seperti bola. Banyak macam dari bentuk ascus. Kita tidak membahas itu, karena nanti itu akan dibahas di mata kuliah yang namanya mikologi dan aplikasinya. Ini ada Basidiomycota, jamur merah. Inilah jamur yang sering dimakan oleh manusia dan juga ada banyak yang beracun. Ya, jadi kita harus membedakan dengan baik dan benar. Dia adalah Basidiomycotanya. Dia kalau kita bilang reproduksi aseksualnya menghasilkan conidium atau disebut juga conidia. Lalu reproduksi seksualnya seperti saya bilang tadi, kalau Zygomycota nama seksualnya adalah Zygospora. Kalau Ascomycota nama spora seksualnya Ascospora. Kalau ini Basidiomycota nama spora seksualnya adalah Basidiospora. Dan di bagian hifanya dia memiliki clan connection, sambungan api. Ini contohnya ada Amanita muscaria, jamur yang sangat beracun yang berwarna. Beberapa informasi yang saya dapatkan adalah ketika kita ingin membedakan mana jamur yang beracun dan tidak, itu dilihat dari warnanya. Warnanya mencolok mata atau enggak gitu ya. Makanya kalau suatu hewan atau suatu tumbuhan yang mencolok mata ya, misal kayak kalian pakai baju warna shocking pink atau apalagi hijau neon ya, hijau stabilo, biasanya itu ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkan. Ya, misalnya dia itu ingin diperhatikan gitu ya. Nah, cara ini diperhatikan adalah dengan untuk meracuni orang lain gitu ya. Jadi kalau saya akan main di hutan, lagi camping, kehabisan nutrisi, lalu kalian ingin makan tapi milih-milih makan jamur. Nggak kayak
gadis berkerudung merah ke tempat neneknya berkunjung membawa keranjang, lalu mau berkunjung ke tempat neneknya, ingin membawa oleh-oleh ke tempat neneknya. Jadi main ke hutan dulu, ke lantai hutan, petik-petik jamur lalu dikasih ke neneknya. Nggak kayak gitu juga ya, nggak sembarangan jamur juga bisa dipetik ya. Jadi kalau ada yang berwarna-warni seperti ini atau yang ini itu biasanya beracun. Atau paling gampang ada itu yang ada di bagian jamur itu, di tengah-tengah itu kayak ada cincin anulusnya, yaitu beracun ya. Lalu ada jamur kayu, tumbuh pada kayu yang sudah mati, lalu ada puff balls yang memancarkan sporanya. Oke, ini tadi siklusnya sama ya, saya nggak akan mengulang, cuma bedanya adalah kalau tadi zygomicota ada tonjolan di antara hifa, lalu kalau ascomycota sporanya itu ada di ascospora, ada dalam bentuk ascus, kantong. Nah kalau ini ada bentuknya basidium, kayak tonjolan-tonjolan seperti ini. Jadi kalau kalian jamur tiram ya, jamur tiram itu atasnya kan licin tuh, pastikan bawahnya itu kayak ada lamela-lamela seperti ini. Nah di sana itu ada sporanya di sana, itu namanya basidiumnya. Ya, kalau kita menumbuhkan pleurotus atau jamur tiram, itu ambil bagian bawah sporanya, tumbuhin, nanti dia tumbuh di sana. Ya, ini namanya basidium. Jadi sporanya ada di basidium dengan basidiospora. Jadi nanti kalau mau bereproduksi, mau memancarkan semuanya, pecah si basidiumnya, keluarlah basidiospora. Nanti dia akan kembang seperti jadi hifa, kawin, bentuk lagi seperti ini. Ya, ini yang tadi saya bilang, bawah tudung jamur Basidiomycota, disinilah sporanya dihasilkan, disinilah basidiumnya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita dipotong, ini sel basidiumnya, lalu ada sel basidiosporanya, seperti itu. Ya. Sebenarnya untuk mempelajari jamur itu susah-susah gampang, asalkan kita bisa tahu cara membedakan dengan baik dan benar. Nah, tugas kalian adalah membuat satu bentuk tabel, beda Ascomycota, Zygomicota, Basidiomycota, lalu Deuteromycota. Kan jajarkan semuanya, mulai dari hifanya seperti apa, dia spora seksualnya seperti apa, yang menghasilkan sporanya apa, spora yang terletak di mana. Nanti itu tugas kalian meringkasnya dengan baik dan benar sesuai dengan cara belajar kalian. Tetapi saya prefernya adalah kalian itu pakai tabel, ya, pakai tabel. Nah, kalau Deuteromycota adalah semua jamur, ya sering dikatakan ini adalah kelas-kelas kelompok dari jamur yang agak males gitu ya. Kalau seandainya nggak diketahui reproduksi seksualnya, maka masukin aja lah ke Deuteromycota. Jadi biar nggak pusing mikirinnya, oh belum nemu spora seksualnya, oke masuknya ke Deuteromycota. Ya, segampang itu sebenarnya. Sama contoh dulu adalah Trichoderma viridae. Trichoderma harzianum, ya itu belum diketahui spora seksualnya, dimasukin ke Deuteromycota. Lalu setelah ketahuan, dimasukin ke dalam Ascomycota. Ya, makanya biologi itu sangat mudah perubahannya, tergantung rajin atau tidaknya peneliti meneliti hal yang sudah diteliti orang. Jadi kita di biologi itu ada yang kayak mengulang kembali penelitian orang, apakah ada curiosity-nya masih tinggi, ternyata ini masih ada yang belum dikaji, kita kaji lagi, ternyata ada temuan baru, maka itu akan ada perubahan. Walaupun di buku-buku sudah dikatakan bahwa ini kelompoknya ini, ketika kita temukan bisa kita pindahkan ke klasifikasi yang lain. Oke. Ini ketika dia hidup bersimbiosis, tadi saya bilang di awal dia bersimbiosis. Nah, simbiosisnya itu ada simbiosis fungi dengan alga atau disebut dengan lichen, itu seringnya di pohon-pohon atau di bebatuan, ya bebatuan. Tetapi lichen itu jarang ditemuin sekarang karena polusi dari lingkungan itu yang sudah sangat tinggi. Sehingga karena tadi saya bilang lichen itu sebagai indikator pencemaran udara, kalau udaranya nggak bagus, nggak bersih, maka lichen itu nggak ditemukan. Kadang-kadang ada lichen yang tidak berkerak-kerak seperti ini, tapi ada kayak janggut-janggut di pohon-pohon. Ya, dulu saya ketika kuliah kami main ke kebun raya Cibodas. Nah, di sana tuh ada lichen tuh banyak di pohon-pohon. Nah, terus karena dosen kami itu sangat mencintai kehidupan jamurnya, sampai baju-baju juga ada model jamur, sampai bros-brosnya juga jamur gitu ya. Maka ketika ada anak-anak duduk di sana di suatu pohon yang ada lichennya, dia marah-marah bahwa tidak melindungi lichen. Nah, sebenarnya kan masih anak-anak itu nggak tahu sebenarnya lichen itu apa gitu ya. Kalau dia nggak kuliah yang kayak sekarang ini lichen. Saya yakin juga kan nggak tahu lichen itu sebenarnya gabungan antara alga dengan fungi gitu ya. Jadi dia sebenarnya simbiosis atau juga disebut dengan lumut kerang. Kok bisa dia bersatu? Emang fungsinya untuk apa gitu ya? Fungsinya itu adalah mendapatkan suplai air dan mineral bagi alganya, karena alga butuh air dan mineral ya. Lalu untuk funginya dapat mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Jadi kalau
Jamur tadi saya bilang bahwa dia tidak bisa melakukan fotosintesis, alga bisa melakukan fotosintesis. Jadi alga bisa melakukan fotosintesis, lalu hasil dari fotosintesisnya digunakan oleh fungi. Nah, fungi ngasih apa? Fungi kan saprofit ke dia. Dia bisa menyerap air, menyerap nutrisi dari tempat yang lain, dari substrat lain, dikasihlah ke si alga. Jadi alga dapat air, dapat mineral, lalu dia melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesisnya digunakan oleh fungi. Ini contohnya ya. Ini mycorrhiza, pohon yang ada mycorrhiza diselubungi akarnya, maka lebih gampang menyerap nutrisi. Ya. Keuntungannya bagi tanaman meningkatkan penyerapan air dan mineral karena mycorrhiza itu bisa kemana-mana jauh, dia bisa menyerap air kemana-mana, bisa menyimpan air yang lebih lama, sehingga tanaman yang ada mycorrhizanya di akarnya maka dia biasanya lebih subur. Ya. Bagi fungi mendapatkan nutrisi dari tanaman, ya, funginya itu dapat nutrisi dari tanaman hasil fotosintesis biasanya. Ya. Ini peran fungi bagi kehidupan. Peran menguntungkannya sebagai pengurai, karena kalau tidak ada fungi maka tidak ada yang menguraikan, ya. Makanya ada beberapa negara yang tidak memiliki tropis, dia musim dingin terus, maka populasi mikrobanya sangat sedikit, populasi funginya sangat sedikit, sehingga tidak ada dekomposer. Jadi kalau bisa itu tidak ada, kalau mau mati itu suruh pergi dulu dari kota tersebut, lalu ditanamnya di tempat lain, dikuburnya di tempat lain, nggak boleh di kota itu karena tidak ada proses dekomposisi karena funginya itu sangat sedikit. Dapat dikonsumsi, of course, bahwa fungi itu sangat sering dikonsumsi karena katanya juga kadar proteinnya juga sangat tinggi, ya, hampir sama dengan daging gitu ya. Bahkan sekarang kayak shabu, masakan suki-suki gitu ya, asal ada jamur enoki atau jamur tiram ya, atau jamur yang putih-putih yang seperti jelly-jelly gitu ya. Nah, itu lebih tasty ketika ada jamur-jamur tersebut di dalam suki-suki kita. Lalu bisa menghasilkan obat-obatan pasti karena pertama kali ditemukan adalah penghasilnya Penicillium notatum, menghasilkan antibiotik namanya penicillin, gitu ya. Dapat meningkatkan kesuburan tanaman, of course tadi saya bilang bahwa salah satunya mycorrhiza itu dia akan membantu proses penyerapan air pada tanaman sehingga tanaman jadi lebih subur. Sehingga ketika proses bioremediasi suatu lahan bekas tambang atau lahan yang tidak subur, maka dikasih aplikasi dari mycorrhiza. Bahkan ada jamur-jamur juga fungi yang bersifat sebagai biofertilizer, jadi pupuk hayati. Ya. Peran merugikannya pasti menyebabkan penyakit, ya, panu, kudis, kurap, tombe yang kerak-kerak gitu, itu disebabkan oleh fungi, ya. Lalu ada menyebabkan kerusakan pada tanaman yang kayak kuning berkarat yang tadi saya sebutkan, padi rusak, yang itu disebabkan oleh jamur. Bahkan kelapa sawit sampai sekarang belum bisa diobati, itu adalah diserang oleh Ganoderma boninens. Itu perubahannya sangat banyak. Jadi dulu bisa ditreatment, dikasih ini, ternyata dia bermutasi, berubah sifatnya. Jadinya sekarang spesies Ganoderma itu nggak cuma satu, Ganoderma boninens. Strainnya jadi banyak, ada mungkin 30-an lebih gitu ya. Sehingga perusahaan yang mengembangkan kelapa sawit itu penelitian untuk mengendalikan Ganoderma itu sangat masif gitu ya, sangat rutin diteliti. Jadi tidak pernah berhenti untuk mencari bagaimana agen pengendali hayati untuk menanggulangi Ganoderma. Kenapa? Karena Ganoderma ini adalah sifatnya sangat parasit. Dia sangat menghancurkan. Jadi kalau pohon kelapa sawit sering dicek itu adalah ditendang-tendang atau dipukul-pukul. Kalau kopong berarti dia sekarang sudah ada si Ganodermanya. Kadang-kadang itu kelapa sawitnya itu pohonnya itu tumbang sendiri tanpa dipegang, tanpa ditendang-tendang pun tumbang sendiri karena serangan dari Ganoderma boninens. Atau contoh lainnya busuk putih pada akar karet, ya. Itu nama jamurnya adalah Rigidoporus lignosus, yaitu putih karetnya. Nah, biasanya kalau diserang oleh jamur si busuk kayu putih pada si karet tadi atau Ganoderma boninens pada kelapa sawit, maka seluruh bongkahan kelapa sawitnya, akar-akarnya itu harus dibuang, dibakar. Jadi harus dibakar sekeliling tanaman yang sudah terkena Ganoderma boninens, karena tadi sporanya berkembang kemana-mana. Nah, makanya kalau sudah ada diserang di situ, kalau bisa itu dihentikan, harus ada jarak yang sangat tinggi, atau itu dibakar dulu, dibiarkan dulu, fungisida dulu, semuanya dikondisikan bahwa memang
spora Ganoderma boninens atau Rigidophoros lignosus tadi itu benar-benar nggak ada. Makanya treatment untuk tanaman karena itu tanaman perkebunan produktif, maka itu harus ditreatment dengan sangat benar. Karena kalau sudah kena satu, maka itu akan berlanjut panjang. Karena tadi spora gampang berterbangan. Ya, ada satu tambahan dari slide ini. Sebenarnya tadi sudah selesai. Ada deadly fungi, ya. Jadi ada namanya Amanita phalloides yang gambar warna orange tadi saya mencolok mata tadi ya. Lalu ada dia bisa menyebabkan kematian, dikatakan dead angel mushroom. Jadi bisa meningkatkan bahwasannya kemakan itu pasti 90% yang akan mengalami kematian, ya. Nggak perlu nunggu lama, 10-12 jam. Jadi kalau kalian yang memiliki jiwa-jiwa psikopat ingin meracuni teman kalian, tawarkan saja, aku mau masak tumis jamur hari ini, masak aja Amanita phalloides ini, kalian tunggu, kalian kasih untuk makan malam, besok pagi kalian temukan dia terkapar mati, gitu ya. Tapi sebelum kasihnya itu kan kasihnya, abis dia makan kan cuci piringnya, ya, biar nggak ketahuan kalian yang ngasih. Secara licik, tapi nggak mungkin terjadi gitu ya. Lalu ada Phyllosip mexicana, itu dia bisa menghasilkan psilocybin, dia itu bisa menyebabkan sifat seperti melayang-layang bermimpi gitu ya. Lalu ada Claviceps purpurea, itu dia menyerang jagung atau gandum ya untuk pembuatan roti. Lalu di sana kita akan mengalami demam, otot-otot pegal, lalu mukanya menguning, lalu ada lesi pada tangan dan kaki, lalu mengalami histeria dan halusinasi ya. Itu bisa dari Claviceps purpurea, tapi jadi jangan coba-coba dari 4 golongan dari jamur ini karena dikatakan sebagai deadly fungi. Oke, ini Amanita muscaria, Amanita phalloides, Phyllosip mexicana, lalu ada Claviceps purpurea. Ini tadi nama-nama jamur yang dikatakan deadly fungi. Jadi kalau kalian ingin bunuh diri, makan lagi ini. Jadi tidak menyusahkan orang. Jadi butuh 10-12 jam mati. Ya, apalagi yang ini. Ya, ini 2 biji ini sangat gampang untuk mematikan orang. Oke, jelas untuk pertemuan hari ini untuk yang topiknya fungi. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kan silahkan bahas nanti kita bahas pakai Zoom atau pakai Meet, nanti kita kesepakati bersama atau di bagian komentar silahkan nanti kalian komentar di sana, silahkan tanyakan apapun yang belum jelas karena terlalu kecepatan atau bagaimana, silahkan kalian tanyakan di sana. Oke, pertemuan hari ini untuk bagian fungi saya selesaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.